08 RW 03. Saya ingin bertanya kepada Pak Lurah atau Pak Camat, juga Pak Dori sebagai Dukcapil ya. Ini Pak, untuk tahun-tahun sebelumnya kan KIA itu dipakai untuk sekolah ya Pak. Makanya pas masuk sekolah itu anak-anak dan orang tua berbondong-bondong untuk bikin KIA. Tapi ternyata pas pendaftaran siswa baru itu KIA itu nggak dipakai. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk masuk sekolah itu sebenarnya KIA itu kepakai atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang KIA itu kan dulu kayak gitu ya, harus punya KIA kalau anaknya mau sekolah, buru-buru, bondong-bondong. Kita juga pernah punya program untuk anak-anak sekolah yang belum punya KIA, kumpulin berkasnya supaya kita buatkan KIA-nya. Memang itu pemerintah Kota Bekasi, lalu juga kebijakannya adalah kebijakan dari pemerintah pusat, Kemendagri. Kita punya yang namanya KIA, Kartu Identitas Anak. Kenapa harus punya Kartu Identitas Anak? Itu salah satunya untuk memberikan hak anak dulu, Pak. Sekarang karena kita udah ngobrol begini, kita semua punya pemahaman KIA itu bukan hanya untuk masuk sekolah, tapi KIA itu pentingnya untuk memberikan hak anak. Begitu akte kelahirannya jadi gitu kan, langsung dapatkan KIA, berarti dia anak itu akan terpantau tuh di KIA. Kalau nanti anaknya meninggal usia 4 tahun gak dibikinin akte kematian, KIA-nya kan tetap jalan tuh. Lah ini akan kelihatan di dalam data KIA. Kita akan cek anak itu sekolah atau tidak. Kalau nggak sekolah, nah ini kemana nih? Itu nanti trackingnya bisa dan kesana. juga yang terpenting merupakan identitas resmi, ya, identitas resmi dari anak-anak Indonesia. Jadi sifatnya wajib karena sudah diatur oleh Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang pelayanan kepemilikan KIA. Adapun untuk pelayanan KIA tidak ada hambatan Pak Camat, Pak Lurah. Keping KIA itu tersedia memadai. Jadi bagi anak-anak di Medan Satria yang belum memiliki KIA agar mengurusnya ke kantor kecamatan, bisa dilayani langsung atau melalui aplikasi e-open, ya, itu bisa langsung diurus tentang KIA. Kalau saya lihat tuh air kalau hujan turunnya bukan ke sana, air malah masuk ke masjid. Kenapa itu masalahnya? Saya nggak tahu. Mungkin ya, bukan nggak tahu, saya tahu sih, tapi nggak ada yang bisa meneruskan masalah air. Aneh, hujan besar pasti ke masjid, banjir, sini banjir. Sampai sekarang itu laporan mungkin bukan baru kali ini ya, tidak ada yang bisa mengatasi. Ternyata ada satu kendala memang di aliran kita. Ini baru ditemukan kemarin juga nih terkait dengan yang saya minta bantuan pematusan Pak. Baru kemarin ketemu. Aliran Darumuk sini itu kan larinya ke gorong-gorong di depan RT Ajis itu. Masuk ke kolong, turun ke bawah ke rawa mana? Rawa bebek. Dan kemarin tuh baru kita ketemukan. Masuklah pematusan ke orang di sana. Ternyata di sana Pak, itu ada gundukan Pak. Gundukan yang memang nggak bisa diangkat oleh orang. Dan memang ini perlu, ya, perlu pengerjaan memakai alat berat. Ini sudah menjadi temu nih kita penyakitnya, Haji. Karena waktu saya lihat dari masjid itu turun dia. Air itu dari Sultan Agung itu turun ke bawah. Ya, dia ngalirnya itu ke arah depan RT Ajis tuh, material, masuklah ke kolom mana? Bawah yang ke gorong-gorong. Dan di gorong-gorong itu, ya kemarin itu setelah selesai pematusan, saya panggil pematusannya, ternyata ada di situ gundukan yang memang gulma Pak. Gulma itu sudah tidak terangkat, akhirnya menjadi batu keras. Ya, aliran yang tadinya dari timur ke barat, kita dorong menjadi barat ke timur. Jatuhnya ke kali alam. Masalahnya kalau kali alam diserang air terus, RW 03, RT 01 yang ngomel saya. Ini kan salah lagi.
Tapi insya Allah Pak Haji udah ketemu nih satu ya hal yang menurut saya itu sangat krusial. Saya sebagai di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan RW 03 dan juga sekaligus di lingkungan RT 05, rangkap double sama bidangnya. Ini bukan saya bertanya, tapi hanya menyampaikan masukan-masukan dari masyarakat lingkungan RW 3 yang datang ke saya. Ini terkait dengan apa namanya itu? Koperasi Mekar kalau nggak salah. Ini yang sangat mengganggu dan menjadi timbulnya ketidaknyamanan di lingkungan. Ini saya dapat pengaduan ya Pak. Bukan saya melihat, tapi ada beberapa warga yang mengadu ke saya. Ya mungkin karena saya sebagai keamanan kali ya, mereka mengadu ke saya. Cuma selama ini saya belum mengambil sikap. Dan ini momen yang pas saya sampaikan langsung ke camat, lurah, dan RW. Tadinya mau saya sampaikan ke RW, tapi berhubungan dengan momen pas lebih baik sekarang. Jadi timbulnya bahkan ada geng yang namanya geng Koperasi Mekar. Tentunya hal ini harus disikapi. Seperti apa sikapnya ya saya nggak tahu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada yang jadi anggota koperasi tadi apa? Koperasi Mekar, nah, pasti kan ada ketentuan-ketentuan asas-asas koperasi. Nah, kalau memang nanti ada pelanggaran-pelanggaran asas koperasinya, ya kan, apakah ada pemaksaan ataupun yang lain-lainnya, nah, kita perlu nanti berkoordinasi untuk pembinaan. Nah, nanti kan kami punya yang namanya Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi inilah yang nanti akan melakukan pembinaan, melakukan tadi monitoring, evaluasi terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kota Bekasi. Bagaimana mereka didirikan, asas-asasnya seperti apa, lalu bagaimana keanggotaannya, lalu bergerak dalam bidang apa, gitu kan. Nah, itu akan ada nanti. Kalau memang tadi disampaikan oleh Pak Ali, ada koperasi di lingkungan kita yang memang perlu perhatian khusus, dalam arti sudah ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan. Saya sih cuma tadi seperti Pak Camat sampaikan, kalau memang ini ada suatu banyak mudorotnya ya, ini kan masalahnya gitu kan. Saya yakin lah pertama-tama mah pasti tuh nikmatnya tuh diambil kan gitu kan ya. Pas sudah ke belakang-belakangan nih, udah mulai tuh kan begitu kan, bener nggak? Di awal kenapa kagak laporan dulu, perlu ada koperasi nih, coba udah tercatat belum di sana, bener nggak? Azas-azasnya udah bener nggak? Kan begitu kan? Nah ujungnya nih udah ada mulai baru dah, gitu ya. Tapi oke lah, nggak ada masalah gitu ya. Saya begini, yang pertama adalah terkait dengan permasalahan ini, yang pertama diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan cuma gara-gara koperasi, persatuan yang ada di Kelurahan Kalibaru khususnya di RW 03 tadi terpecah. Ini kelompok, tadi kan kata Bang Ali, kelompoknya udah kelompok-kelompok nih. Ini yang harus dijaga. Kalau ada hal semacam itu Bapak dan Ibu sekalian, ya kelurahan datang kelurahan. Ya, ayo kita lakukan mediasi. Kami sangat bisa Pak. Ya, Pak Lurah, tolong dong dicek itu apa namanya tadi, Koperasi Mekar. Apakah sudah ya tercatat? Apakah sudah mengikuti terkait dengan azas-azas keanggotaan koperasi? Kan gitu kan ya. Ini bagaimana Pak Lurah? Kami bisa Pak memanggilkan orang-orang yang memang kompeten dalam bidangnya. Kami ada dinas yang namanya Dinas Koperasi dan UMKM. Itu dia spesialisasi terkait dengan pembentukan koperasi. Nanti dia menilai itu, oh koperasi ini ada kekurangannya di sini. Oh koperasi ini harusnya melakukan ini dan segala macam. Ya, mestinya dia itu tercatat Pak. Harus tercatat. Ya, harus tercatat. Oleh karenanya, kalaupun ada hal gini terjadi dan merasa sudah resah, ya janganlah juga menuduh juga gitu. Ayo kami bersama Pak Bimaspol ya, Bimaspol juga baru menyelesaikan permasalahan ya Pak Bimaspol ya. Alhamdulillah Pak RJ berhasil terus dia Pak.
Dia secara musyawarah mufakat terus, alhamdulillah nih. Laporannya langsung ke Pak Jenderal, langsung ke Pak Kapolri, benar saya. Ada permasalahan di 02 ya, Pak Sam ya. Alhamdulillah. Hampir setiap minggu permasalahan itu diselesaikan oleh Pak Bimas Pol melalui musyawarah dan mufakat. Ya, musyawarah mufakat. Oleh karenanya harapan saya, kalaupun ini permasalahan ini berkembang, ayo saya siap memediasi bersama tim kami, yaitu Pak Bimas Pol dengan Pak Babinsa. Bapak-bapak, mungkin tadi saya tambahkan tentang ketertiban ya dan kerukunan untuk koperasi yang ada. Harusnya tadi kata Pak Lurah, kalau ada apa-apa nih, mungkin biasanya ibu ada kroyok-kroyok atau kumpul-kumpul, jangan karena mungkin melihat duitnya, ya harus diperhatikan itu nanti ke depannya, ibu, bapak, ya, karena kalau sudah jadi masalah nanti bukannya secara pribadi bapak nih, ya terjadi benturan antara warga masyarakat dengan kelompok alias debt collector. Ya, yang menjadi gesekan, benturan, terjadi kerusuhan. Mohon kiranya kita peduli dengan kepedulian kita sebagai masyarakat maupun yang dituakan di lingkungan. Ada terjadi sesuatu program ya tentang mungkin koperasi itu dalamnya duit bapak ya, bukan batak, bukan, tapi duit ini berefek tadi tawuran. Maka sebagai warga yang baik laporkan sama PRT. Mungkin PRT-nya lagi sibuk apa lagi tidur, bangunin ya, cepet-cepet bangun. PRT, ini ada begini, mohon izin, mohon maaf, ini benar apa enggak, ya legal apa tidak. Kota Bekasi, Medan Satria, hebat. Ngopi kental bersama.